Perkenalkan, nama saya Natasha Teosabella, lulusan dari Stikom Interstudi, jurusan Public Relations dengan NIM 2018-040040. Saat ini saya akan membahas mengenai penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pesan Kampanye #Generasi Pulih Sehat terhadap citra perusahaan NPR. Fenomena dalam penelitian ini yaitu adalah dalam mempromosikan suatu produk, perusahaan seringkali membuat sebuah kampanye sebagai kegiatan yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Menurut Agusta dan Prisanto, setiap perusahaan tentunya membutuhkan citra positif agar perusahaan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. NPR merupakan salah satu produk kecantikan Indonesia yang telah mendapatkan kepercayaan diri di hati masyarakat karena penggunaan produknya terbuat dari pilihan bahan-bahan yang alami terbaik di Indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu adalah NPR mengarahkan kampanye #Generasi Kulit Sehat yang berupaya untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa memiliki kulit yang sehat itu lebih penting daripada hanya sekedar memiliki kulit putih yang mulus. Pesan kampanye tersebut juga NPR lakukan agar dapat membentuk citra positif pada perusahaannya. Tujuan dan manfaat dalam penelitian ini itu adalah tujuannya diharapkan dalam penelitian ini dapat mengetahui seberapa kuat pengaruh pesan kampanye #Generasi Kulit Sehat terhadap citra perusahaan NPR. Dan manfaat akademisnya diharapkan jadi masukan bagi kontribusi arsip ilmu komunikasi, khususnya berkaitan dengan pengaruh pesan kampanye terhadap citra perusahaan. Dan manfaat praktisnya itu adalah diharapkan penelitian ini dapat menjadi saran bagi NPR untuk memanfaatkan program kampanye #Generasi Kulit Sehat terhadap pembentukan citra perusahaan. Masuki bab 2 yaitu penjelasan literatur. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang pertama yaitu Hermanti merilis penelitian pertama di tahun 2017 dengan berjudul Pengaruh Pesan Kampanye Against Animal Testing terhadap Brand Image Produk Body Shop, dan pesan iklan ini mempengaruhi brand image produk Body Shop hingga 35,6%. Dan penelitian yang kedua yaitu adalah dalam laporan yang ditulis oleh Syafri Kurniasari dan Widiani berjudul Pengaruh Pesan Kampanye Gerakan Tanpa Jerami di Media Sosial terhadap Perubahan Sikap Masyarakat. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa terdapat korelasi 46,2% antara pesan pemasaran KFC dengan perubahan sikap followers KFC Indonesia. Di pengertian public relations, menurut Harlow, yaitu public relations adalah peran manajemen khusus yang membantu dalam penciptaan dan pemeliharaan kesamaan antara organisasi dan halayaknya. Fungsinya yaitu adalah sebagai komunikator, menjalin ikatan, peran backup manajemen, dan membentuk suatu citra perusahaan. Pesan kampanye ini didefinisikan oleh Rice and Paisley sebagai penggunaan yang disengaja dari kemampuan komunikatif sendiri untuk mempengaruhi perilaku orang lain termasuk anggota masyarakat umum. Terdapat 3 dimensi menurut Clough and Beck bagaimana cara efektif untuk mengkomunikasikan pesan. Yang pertama yaitu adalah strategi kognitif, indikatornya adalah generic message, preemptive, dan unique selling proposition. Yang kedua itu adalah strategi afektif, indikatornya adalah resonance dan emotional, dan yang ketiga adalah strategi kognitif, indikatornya adalah consumer response. Instagram menurut Albaran, dalam bukunya berjudul The Social Media Industries, Instagram adalah platform media sosial mengizinkan pengguna untuk mengambil foto, mengedit foto tersebut dengan berbagai filter, dan membagikan foto yang telah diedit tersebut kepada pengguna lain. Citra merek untuk mengembangkan hubungan yang relatif kuat dan saling menguntungkan dengan klien dan menjalin asosiasi yang berbeda dengan merek penting untuk meningkatkan kesadaran merek sehingga merek target dapat dikenal oleh mereka. Dan ini akan membantu dalam menumbuhkan brand image yang positif. Ada 3 elemen brand image, yaitu adalah yang pertama strength of brand associations, yang kedua adalah favorability of brand associations, yang ketiga adalah the uniqueness of brand associations, dan berikut adalah indikatornya. Dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu adalah hipotesisnya tidak ada pengaruh yang signifikan di antara pesan kampanye #Generasi Kulit Sehat di Instagram terhadap citra perusahaan NPR, dan HA-nya ada pengaruh signifikan di antara pesan kampanye #Generasi Kulit Sehat di Instagram terhadap citra perusahaan NPR. Metode dalam penelitian ini yaitu adalah jenis penelitiannya menggunakan kuantitatif dengan metode penelitian yang digunakan survei dan jenis penelitian yang bersifat eksplanatif. Populasi dalam penelitian ini itu adalah melibatkan followers dari Instagram NPR official yang diketahui pada 10 Juli 2022 Instagram NPR memiliki sejumlah 497.000 pengikut. Dan penelitian ini juga menemukan bahwa 99,99 orang sebagai sampel yang jika dibulatkan menjadi 100 orang menurut perhitungan yang digunakan menggunakan rumus Slovin. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampling yaitu non-probability sampling dengan jenis teknik pengambilan yaitu purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah penelitian tentukan, kriteria sampel pada penelitian ini yaitu adalah pertama responden adalah pria atau wanita yang mengikuti Instagram NPR official.
Yang kedua yaitu adalah responden yang pernah melihat kampanye hashtag generasi kulit sehat di Instagram. Dan yang ketiga itu adalah responden yang berusia antara 18 sampai 34 tahun. Masuk ke keempat yaitu hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Ujian validitas dilakukan terhadap 30 responden dan pengambilan keputusan berdasarkan pada nilai R hitung lebih besar daripada R tabel sebesar 0,361. Maka pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Uji validitas pesan kampanye dalam penelitiannya seperti yang di tabel 4.1 yaitu mengenai hasil uji validitas pada variabel pesan kampanye diketahui bahwa di 18 pernyataan yang diajukan terhadap 30 responden mengenai variabel pesan kampanye, nilai R hitung berada di atas nilai R tabel, sehingga keseluruhan pernyataan pada variabel ini dapat dikatakan valid. Uji validitas citra merah berdasarkan dari 15 pernyataan yang diajukan terhadap 30 responden mengenai merek nilai R hitung berada di atas nilai R tabel sehingga keseluruhan pernyataan pada variabel telah dikatakan valid. Uji reliabilitas berdasarkan hasil uji reliabilitas ini dari Alpha Cronbeck untuk hasil reliabilitas kuesioner berada di atas batas 0,60 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kuesioner ini mampu menjawab pertanyaan yang mewakili keadaan sebenarnya, dan apabila pengukuran tersebut diulang, maka jawaban responden akan tetap konsisten. Deskripsi responden dalam pesan ini, 100% responden merupakan konsumen Anchor yang mempunyai media sosial dan menggunakan pengguna aktif media sosial juga mengikuti akun Instagram Anchor. Dan responden penelitian didominasi antara usia 25 sampai 29 tahun, itu sebanyak 44 orang, dan responden penelitian ini terdiri atas 67 orang perempuan dan 33 orang laki-laki. Berikut adalah hasil analisis regresi linear sederhananya yang dihitung nilai F hitungnya sebesar 40.787 dengan nilai tingkat signifikansi sebesar 0,00 yang kurang dari 0,05. Dan berikut adalah hasil analisis dari koefisien determinasi. Nilai dari korelasi R yaitu sebesar 0,542 dan nilai R square sebesar 0,294 yang mengandung artian bahwa pengaruh variabel bebas atau pesan kampanye terhadap variabel terikat atau citra merah adalah sebesar 29,4% dan sisanya 70,6% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil uji T dari penelitian ini yang nilai T diketahui sebesar nilai hitung sebesar 6.387 yang lebih besar dari R tabel yaitu 1.984 sehingga dapat simpulkan bahwa variabel pesan kampanye berpengaruh terhadap variabel citra merah. Pembahasan dalam penelitian ini itu adalah pernyataan skor tertingginya itu kampanye generasi kulit sehat di Instagram memberikan informasi bahwa Anchor mengajak konsumennya untuk memiliki kulit yang sehat, dan pernyataan skor terendahnya sebesar 291 yaitu kampanye generasi kulit sehat di Instagram merupakan kampanye peduli kulit sehat lintas generasi pertama pada produk perawatan tubuh. Dan berikut pada citra mereknya, pernyataan skor tertingginya yaitu saya merasa kualitas produk Anchor baik, dan skor terendahnya yaitu saya merasa kampanye generasi kulit sehat di Instagram mudah ditemukan. Berikut adalah pengaruh dari pesan kampanye generasi kulit sehat terhadap citra merek Anchor. Berdasarkan hasil uji hipotesis menghasilkan nilai T hitung sebesar 6.387 yang lebih besar dari 1.984 yang artinya pesan kampanye generasi kulit sehat berpengaruh terhadap citra merek perusahaan Anchor. Dan berikut juga merupakan hasil temuan di lapangannya. Kesimpulannya adalah sebagai berikut. Sekian presentasi yang saya sampaikan atas penelitian saya. Untuk kurang lebihnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih.